Yang pertama, untuk qiyamul lail itu dicukupkan apabila seseorang sudah mengerjakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Karena sholat tarawih itu adalah qiyamul lail yang dilakukan bersama imam berjamaah pada bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, biasanya dia mengerjakannya di rumah. Cuman ketika bulan Ramadan, disunahkan dia mengerjakan di masjid, sholat bersama imam hingga selesai. Dan itu namanya qiyamul lail. Adapun dinamakan dengan sholat tarawih karena ada istirahat di setiap 4 rakaat. Tarawih itu arti dari roha, istirahat. Ya, karena Nabi SAW setiap 4 rakaat istirahat. Dan juga dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, manusia melakukan sholat tarawih sangat panjang. Sebagaimana kita jelaskan, imamnya Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, mereka mengerjakan dari setelah sholat Isya hingga mendekati sholat subuh. Dan setiap 4 rakaat istirahat. Ya, nanti lanjut lagi 4 rakaat berikutnya, kemudian witir. Nah, kalau misalnya seseorang sudah mengerjakan sholat tarawih di masjid bersama imam hingga selesai, cukup. Ya, cukup. Tapi bukan berarti dia tidak boleh sholat. Dia boleh mengerjakan sholat setelah wudu. Kalau dia habis wudu dia pengen sholat lagi, boleh. Ya. Nah, kalau sholat qiyamul lail yang ditutup dengan witir itu cukup. Dan sholat yang paling afdal, sholat tarawih dilakukan bersama imam sampai selesai. Itu yang paling utama, berjamaah. Karena dia mendapatkan sholat berjamaah sesuai dengan sunnah dan mendapatkan sholat bersama imam hingga selesai. Ya. Nah, apa amalan yang bisa dia kerjakan? Banyak. Yang paling terbaik dia kerjakan, dia membaca Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan seterusnya sampai kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang termudah dari Al-Quran. Dan baca Al-Quran di malam hari memiliki keutamaan. Ya. Kalau di hari-hari biasa mungkin dia bacanya bisa dalam keadaan sholat. Kalau sekarang karena dia sudah sholat, dia baca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dikatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthul lail al-akhir, ya. Allah Ta'ala turun di setiap sepertiga malam terakhir. Begitu juga di bulan Ramadan. Maka dia memanjatkan doa-doa di sepertiga malam terakhir. Kemudian nanti dia tutup di waktu sahur dengan istighfar. Allah berfirman tentang penghuni surga, di antara amal mereka wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa di waktu sahur beristighfar? Karena waktu sahur itu terakhir malam sebelum masuk waktu subuh. Subuh awal waktu di hari tersebut. Nah, makanya di akhir malam dia tutup semua amalan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Pastinya ada kekurangan, ada kelalaian, maka di akhir waktu malam dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara amalannya sahur. Ya. Karena sahur termasuk sunnah. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Dan itu amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Bisa difahami ya? Nah, wallah. Yang kedua, memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah di setiap negara memiliki matla' sendiri, tempat lihat hilal sendiri, atau di setiap atau patokannya matla' hanya beberapa negara saja. Dan pendapat yang paling kuat bahwasanya di setiap negara memiliki matla' masing-masing. Mereka memiliki matla' tempat melihat hilal masing-masing. Dan itu yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar puasa dan Id itu bersama-sama negara masing-masing dengan pemerintah kaum muslimin. Ya. Dengan perintah kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumun yauma tasumun wa iftarun yauma yuftirun." Puasa itu di hari semua manusia puasa, dan Id itu di hari semua manusia melaksanakan sholat Id. Artinya puasa Id itu ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempersatukan kaum muslimin di negara masing-masing. Makanya dengan mengamalkan hadis ini dan memperkuat pendapat setiap negara memiliki matla' masing-masing, di antara faedahnya ijtima'ul kalimah, adanya persatuan.
Karena kalau orang bersatu padu dengan pemimpinnya, itu akan mengeluarkan kekuatan. Beda dengan berpecah belah. Kalau berpecah belah, itu bisa jadi masalah. Makanya kenapa ada saling menghujat, saling menjatuhkan, menjelekkan pemimpin? Karena adanya pecah belah di dalam tubuh kaum muslimin. Jadi, setiap negara memiliki matlak, dan juga manusia puasa dan iftar dengan ketetapan pemerintah masing-masing. Apalagi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini taat waliil amr, taat kepada pemimpin, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, haji, puasa, zakat, dan seterusnya. Jadi pahami ya? Wallahu ta'ala alam bisawab.